Kasus COVID-19 di Indonesia sudah tembus 1 juta lebih. Apa yang harus kita lakukan? Perlu kita ketahui, 1 juta itu hanya puncak dari sebuah gunung es. Masih banyak yang belum mampu kita deteksi. Jadi, satu, pemerintah harus lebih mampu mengoptimumkan pencarian kasus melalui testing dan pelacakan kontak. Testing diupayakan minimum mencapai 15% dari jumlah penduduk. Kita sekarang masih 2,2%. Kedua, kita semua harus mampu membangkitkan gerakan masyarakat di dalam menangani pandemi bersama-sama. Saling mengingatkan untuk 100% mematuhi protokol kesehatan. Tinggalkan semua kelelahan pandemik. COVID-19 tembus 1 juta, kita harus apa? Terima kasih Anda masih bersama program Rosi Special Meet the Press, mempertemukan para menteri, pengambil kebijakan dengan para pemimpin redaksi. Saya tahu saya masih punya utang soal AstraZeneca pada Bu Menlu, tetapi karena tadi ada epidemiolog yang mengatakan soal peningkatan tracing. Ada pertanyaan dari Wapemret majalah Tempo soal tracing ini yang diakui oleh Menteri Kesehatan yang baru ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Kita punya kesalahan dalam pelacakan. Silakan, Bung Anton Septian. Ya, pernyataan Pak Menkes kemarin soal beliau kapok tidak akan lagi memakai data dari internalnya, dengan kata lain mengkonfirmasi bahwa selama ini penanganan pandemi oleh pemerintah kurang didukung oleh data yang memadai, begitu ya. Ini bisa fatal. Pertama, dampaknya ke publik. Publik bisa lengah, tidak waspada terhadap situasi di sekitarnya ya. Pemerintah mengatakan aman, padahal sebenarnya tidak aman seperti itu. Yang kedua terhadap kebijakan ya, misalnya dalam penerapan PSBB gitu ya, penerapan gas rem gitu ya, buka tutup PSBB pasti harusnya kan berdasarkan data gitu ya. Bila mana datanya sendiri tidak memadai seperti yang disampaikan oleh Pak Menkes, hal itu bisa berbahaya ya, terutama bagi publik yang lebih luas. Oleh sebab itu, ke depan data ini penting bagi kita semua, bagi pemerintah terutama untuk diperbaiki ya. Dengan demikian penanganan pandemi bukan cuma COVID ya, tapi mungkin nanti akan ada pandemi-pandemi yang lain ya, kita tidak tahu perkembangan virus itu sangat luar biasa yang sebenarnya bisa kita handle kalau misalnya datanya, basis data yang kita miliki itu sangat kuat sehingga keputusannya sangat ilmiah ya berdasarkan data. Poinnya Anda kan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Menkes soal tracing seolah-olah ingin meruntuhkan atau mengatakan bahwa ya ini pengakuan bahwa yang kemarin-kemarin salah gitu kan. Silakan Pak Erick Thohir, karena bagaimanapun juga Anda tetap ada sebagai Ketua Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ya, saya rasa kita harus membuka dengan kejujuran bahwa Pak Menkes bekerja sangat keras dan membuka daripada perbaikan-perbaikan yang harus diperbaiki di tupoksinya. Dan kami tentu sebagai kementerian, ya semua yang hadir malam ini, kita ya berkewajiban mendukung Pak Menkes dan seluruh kementeriannya. Tanpa menghakimi ya siapa yang salah. Karena semua itu kita harus lakukan secara kebersamaan. Karena itu, program Satu Data, saya, Pak Joni Plate, dari TNI Polri, dan juga sekarang Kemenkes bergabung. Kita sama-sama program Satu Data ini kita coba galakkan sekarang. Di mana vaksinasi ini harus melakukan data-data yang baik dan valid. Ini data Dukcapil, BPJS Kesehatan, semua tersinkronisasi. Dan program Satu Data ini juga kita harapkan untuk perbaikan ke depannya, bahwa program-program pemerintah yang selama ini mungkin ada gray area-nya, dengan program Satu Data vaksinasi ini menjadi sebuah perbaikan sehingga tidak salah sasaran kembali ke depannya. Ya. Nah, jadi insya Allah lah dalam hal ini saya rasa salut kepada Pak Menkes, Pak Budi yang sangat terbuka dan sangat kooperatif, dan itulah ciri khas tentu Kabinet Indonesia Maju yang kita saling mengkoreksi tetapi gotong royong terus kita jalankan. Ya.
Oke, Pak Erick Thohir melihat itu sebagai satu kejujuran. Saya rasa para Pemret mengapresiasi ini sebagai sebuah pengakuan. Ya, saya rasa itu bagus. Jadi ya kita ngelihat ke depan lah, ya. Jadi kita ngelihat ke depan strategi yang memang kurang tepat diperbaiki, dan dari awal kita selalu ingatkan soal data. Saya rasa kita sepakat ya kalau soal data ini. Ya, meskipun kalau saya bisa menambahkan, mungkin analoginya ketemu presiden harus di-swab, ya presiden ketemu presiden ya harus. Jadi tracingnya selama ini lebih ke mandiri, bukan berdasarkan tracing epidemiologis ya. Ya, dalam konteks itu betul. Tapi ketika menganalogikan bertemu dengan presiden harus swab, rasanya memang tadi Bung Usman juga ke istana pasti swab PCR dulu ya Bung Usman ya, karena bagaimanapun juga kalau nanti orangnya ketemu. Ke istana mau jadi apa nih? Ya. Perintah Pak Erick tadi itu. Karena kan nggak mungkin yang ketemu presiden kemudian ternyata OTG dan positif, nanti dibilang istana kebobolan lagi. Jadi itu sebuah protap yang memang harus dilakukan. Selain ada tracing berdasarkan epidemiologi. Oke, saya mau masuk karena ada utang saya pada Bu Menlu, pertanyaan soal komitmen kita. Karena kita tahu bahwa kita juga akan bisa mendapat vaksin AstraZeneca. Tapi Perdana Menteri Inggris mengatakan yang diprioritaskan adalah masyarakat Inggris dulu. Jadi kita kapan dong? Apakah kita terganggu? Oke, bayar utang sekarang mengenai masalah AstraZeneca. Jadi 3 hal dulu yang aku sampaikan, bahwa tadi aku sudah sempat bicara bahwa satu, pada saat di awal-awal tidak mudah kita dapat komitmen. Pada saat kita dapat komitmen tidak mudah juga kita memastikan, atau kita perlu upaya untuk memastikan bahwa delivery-nya sesuai dengan rencana kita. Dan yang ketiga adalah dinamika yang sangat-sangat tinggi di lapangan. Nah, dinamika ini terkait juga dengan masalah AstraZeneca. Nah, yang ingin saya sampaikan begini, pada saat saya masih ingat perjalanan saya dengan Mas Erick Oktober ke London, itu adalah waktu pertama kita bicara in person, langsung bernegosiasi dengan AstraZeneca. Dan kemudian pada saat Pak Budi Sadikin, komitmen itu kemudian diikat. Nah, berita bahwa AstraZeneca diprioritaskan untuk masyarakat Inggris, pertanyaannya apakah kita masih akan dapat. Nah, ternyata Mbak Uni, setelah kita lihat, karena kan dalam minggu-minggu ini isu yang muncul terkait dengan AstraZeneca adalah bahwa AstraZeneca yang dipesan Uni Eropa terpaksa harus mundur. Delivery time-nya harus mundur. Karena ada adjustment atau ada perbaikan atau ada pengurangan kapasitas untuk menuju kapasitas yang lebih besar dari manufaktur atau plant yang ada di Eropa. Jadi tampaknya plant yang di Brussel akan diperuntukkan untuk Eropa. Nah, sekarang pertanyaannya, yang untuk kita itu dari plant yang mana? Nah, kita bicara AstraZeneca dari track bilateral, dan juga ada kemungkinan kita mendapatkan AZ dari track multilateral. AZ dari track bilateral ternyata plannya akan berasal dari Thailand, dari manufaktur yang ada di Thailand. Sementara untuk AZ yang dari track multilateral, dari Gavi, kemungkinan besar kalau tidak dari India, maka akan datang dari Korea Selatan. Dan pada saat di Eropa ini sedang terjadi debat, dari pihak AstraZeneca memastikan bahwa yang ada di Amerika tidak akan terganggu delivery time-nya. Oleh karena itu, saya berharap bahwa dengan situasi ini maka komitmen untuk dari AstraZeneca kepada kita, terutama yang dari bilateral yang memang sudah di-seal oleh Pak Menteri Kesehatan, tidak akan terganggu. Dan kita memang sudah bicara langsung dengan, pada saat kita di sana, selain bicara dengan AstraZeneca, bicara juga dengan Menteri Luar Negerinya, dan saya sempat berkomunikasi bahkan dengan Perdana Menteri yang dulu adalah mantan Menteri Luar Negeri dan kenal cukup baik. Jadi kita biasanya tandem, dalam artian bicara dengan pengembangnya, dengan produsennya, tetapi kita juga bicara dengan pemerintahnya. Artinya harusnya nggak terganggu ya Bu Retno ya? Mudah-mudahan insya Allah enggak. Ya,
Good. Oke, semoga ini menjadi satu harapan baru. Saya mau beralih ke soal vaksin mandiri yang diinisiasi oleh private sectors atau swasta, Kadin gitu. Vaksin mandiri ini konteksnya adalah, saya ingin memberikan dulu ilustrasinya, adalah ingin mempercepat herd immunity atau kekebalan komunitas supaya pihak swasta juga dilibatkan untuk bisa memvaksin karyawannya, buruhnya, beserta keluarganya. Saya mau tanya dulu dengan para pemimpin redaksi, bagaimana tanggapan Anda soal vaksin mandiri yang digagas oleh private sector? Saya mulai dulu dengan Inu. Ya, gagasannya sebenarnya baik dan punya kesempatan juga untuk mempercepat proses vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, karena kita yakin juga pemerintah seperti diakui oleh semua menteri, bahkan presiden tidak bisa bekerja sendiri, dan pemerintah dalam posisi ini memberi ruang kepada pihak swasta untuk melakukan ini. Tetapi yang perlu dipastikan juga, pemberian ini kemudian jangan memberi kesan bahwa hanya mereka yang mampu yang diberi kesempatan untuk selamat lebih dulu. Karena tadi Bu Retno menyebut bahwa kesetaraan akses vaksin itu penting, bahwa satu orang sehat itu mengandaikan yang lain juga sehat, nggak bisa yang lain ditinggalkan. Ketegangan ini atau posisi di mana upaya untuk memberikan bantuan kepada pemerintah untuk mempercepat, tapi sekaligus ada challenge yang lain adalah, ini pemerintah memberikan ruang atau memberikan kesempatan untuk orang-orang yang mampu dan punya uang dalam hal ini dan punya akses untuk selamat dengan sendirinya. Ini yang perlu dikelola, dan sini mungkin dari Pak Joni Plate punya strategi bagaimana menjaga ini supaya tidak menjadi isu baru yang kemudian Soal isu keadilan ya? Ya, isu keadilan. Padahal dalam sisi penyelamatan atau kalau media misalnya. Tapi sebentar, Bung Inu sebentar. Soal mereka yang mampu, kan private sector ini bukan untuk pengusahanya, tapi juga untuk karyawannya, buruhnya, dan keluarganya. Artinya mereka yang akan diberikan vaksin itu bukan konglomeratnya. Mereka pasti ownernya pasti. Tapi ini juga menyentuh pada karyawan dan buruhnya. Tidakkah itu menurut Anda ini juga belum cukup clear dijelaskan kalau itu bisa terjadi? Ya, saya tidak menolak itu dilakukan, karena itu baik juga, akan mempercepat, makin cepat proses vaksinasi oleh siapapun melakukan itu baik, tetapi jangan ada orang yang terlewatkan atau karena nggak punya akses apapun, baik di pekerjaan, kita punya sektor informal lebih besar daripada yang formal. Dan kalau ini jadi isu yang dipertentangkan bahwa ada tidak kesetaraan mendapatkan akses, ini akan jadi bumerang sendiri. Bung Usman, punya beberapa pertanyaan deh, Ros. Mungkin yang soal vaksin mandiri ini, mungkin bisa sekaligus dijelaskan ya, supaya masyarakat tuh nggak kontroversi sekali soalnya ini. Boleh, tapi aku boleh Mbak Inu, tapi sebentar ya, aku ingin mengumpulkan dulu bagaimana media massa memiliki editorialnya masing-masing soal vaksin mandiri. Karena saya tahu Media Indonesia Group misalnya dengan sangat tegas dalam setiap ini, vaksin mandiri, kenapa tidak? Jadi harusnya pemerintah bisa lebih cepat merilis keputusan vaksin mandiri oleh private sectors, itu bisa segera dilaksanakan. Bung Usman. Iya, sebelum pemerintah menerapkan vaksin gratis, kami di editorial sudah menulis tentang vaksinasi berkeadilan dengan prinsip subsidi dalam bidang kesehatan, yang sehat mensubsidi yang sakit, yang kaya mensubsidi yang kurang mampu, begitu. Jadi dalam konteks itu kita sebetulnya di awal sudah setuju dengan vaksin berkeadilan tadi, artinya ada vaksin mandiri dan ada vaksin yang gratis, begitu. Dan ketika pemerintah menerapkan vaksin yang gratis, itu juga tentu saja baik sekali bagi masyarakat. Nah, ketika muncul lagi isu ataupun wacana untuk vaksin gratis yang diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan swasta, ya saya kira ini bagus karena nomor satu untuk kecepatan. Tapi apa dalam konsep media Indonesia bahwa ini harus didukung, bagaimana? Itu tadi karena tujuannya adalah untuk mempercepat imunitas di masyarakat, herd immunity itu. Ya, yang kedua, jadi tidak membiarkan ini jadi pekerjaan negara atau pemerintah, tapi semua. Yang kedua, tapi bukan berarti negara tidak ikut di situ ya. Yang kedua, tentu saja ini tidak boleh mengambil jatah yang gratis tadi, kan begitu, harus dipastikan. Ya kan. Yang ketiga juga ini harus betul-betul didiskusikan dengan para pemangku kepentingan, misalnya soal penetapan harga. Ya, penetapan harga apakah dengan BPK, dengan KPK, itu harus diputuskan supaya nanti kesan
mencari untung, bisnis itu tidak ada begitu loh. Jadi 3 hal itu kami setuju, tapi dengan syarat 3 hal tadi. Untuk mempercepat, kedua juga tidak mengambil jatah yang gratis tadi itu. Tidak menjadi rantai bisnis lah ya. Ya, jangan sampai muncul kesan ini bisnis begitu. Itu saja. Oke, Tempo bagaimana? Dalam konteks mempercepat herd immunity seperti yang disampaikan teman-teman tadi, niatnya sangat baik sekali ya. Hanya memang soal vaksin gratis bagi masyarakat yang lebih luas ini harus dipastikan dulu ketersediaannya ya. Paling tidak sebelum vaksin mandiri yang dilakukan oleh orang-orang yang lebih mampu dengan membayar ke katakanlah rumah sakit begitu ya. Ini bisa dipastikan terlebih dahulu agar masyarakat yang tidak bisa mengakses atau tidak bisa melakukan vaksin mandiri itu paling tidak sudah bersiap-siap bahwa dia pun akan bisa divaksin meski dalam periode tertentu. Yang penting kepastian bahwa dia bisa divaksin itunya yang paling penting sebenarnya. Soalnya bagi masyarakat lain yang lebih mampu, memang tidak bisa ditutup juga kemungkinannya untuk harus mengantri begitu ya. Karena katakanlah di Singapura ada vaksin ya, dengan membayar, mereka juga pasti akan pergi ke sana seperti itu misalnya. Jadi kemungkinan swasta untuk melakukan vaksin atau memberikan vaksinasi harus tetap dibuka seperti itu. Oke, Mbak Unik, apa perspektif editorialnya sekaligus? Editorial IDN Times saya rasa sama sejak awal kita ingin vaksin untuk semua ya, bisa diakses untuk semua. Jadi saya pikir kontroversinya ini muncul karena proses rollout vaksin yang gratis, terutama untuk yang diprioritaskan, itu baru berjalan, tapi ide dari vaksin mandiri ini sudah muncul, dan itu awalnya muncul kan di DPR ya, ketika dengar pendapat dengan Menkes. Sekalian saja saya ingin bertanya justru ini untuk supaya masyarakat itu mendapatkan ketenangan dan kepastian kepada Pak Erick Thohir ya. Untuk vaksin mandiri ini, Pak Erick, siapa atau organisasi mana yang akan mengelola vaksin mandiri ya? Rencana alokasinya gimana? Misalnya siapa dapat berapa banyak misalnya? Ini kan juga belum jelas. Pembayarannya bagaimana? Berapa dosis yang disediakan pemerintah untuk jatah vaksin mandiri? Suplainya dari mana? Apakah banyak loh ini pertanyaannya. Ngambil yang apa sekalian? Apakah pemerintah yang PO order langsung atau swasta yang PO dari produsen? Kemudian bagaimana dengan cold chain pakai punya siapa? Karena Pak Wiku hari ini mengakui bahwa ada masalah soal cold chain dengan vaksin, distribusi vaksin yang sekarang untuk nakes ya. Registrasinya bagaimana? Vaksinatornya dari mana? Harganya tadi Usman mengatakan ditentukan oleh siapa? Sampah biohazardnya diurus oleh siapa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang di kalangan well-known community, bahkan mereka juga belum tahu. Mungkin ini malam ini kesempatan yang baik untuk Pak Erick untuk menjelaskan. Silakan Pak Erick, ini udah seperti rapat dengar pendapat dengan DPR kayaknya Pak Erick, pertanyaan Mbak Uni. Ini mesti tupoksi ke Menkes nih, bukan saya. Tapi kan di Satgas. Tapi gini, bahwa Presiden kan sudah memutuskan vaksin gratis untuk rakyat Indonesia. Lalu penurunannya apa? Jelas Presiden dengan pemerintah sekarang dengan segala upaya melakukan pengadaan vaksin. Vaksin itu kita suntikan pada saat ini ke nakes, lalu bertahap ke lain-lainnya. Nah lalu vaksin mandiri, tentu kalau kita lihat prioritas pemerintah adalah yang gratis. Nah, mandiri ada tuntutan baru ketika bahwa kita ingin membantu pemerintah dengan menyuntikkan gratis kepada karyawannya. Jadi ini konteksnya ya. Jadi kalau kita lihat mandiri pun konteksnya gratis oleh para perusahaan untuk juga menyuntikkan kepada karyawan dan buruhnya. Nah, dengan ini tentu kembali menjadi biasalah dinamika. Karena itu kita rapatkan di Ratas, kita juga bicara dengan DPR, KPK, BPK, BPKP, LKPP. Alhamdulillah semuanya juga menyetujui, mendukung. Media saya rasa juga banyak mendukung. Nah, tinggal bagaimana
tidak dan bolehnya atau boleh dan tidaknya. Pembicaraan awal yang disepakati, satu, merek vaksin yang gratis tidak dipakai untuk yang vaksin mandiri, mereknya. Ya, jadi misalnya kalau kita, ya sebenarnya sudah diputuskan Sinovac, Novavax, AstraZeneca, Pfizer, yang tentu dibelenggung di bawah payung Gavi dan Covax, itu adalah yang gratis. Nanti yang mandiri tidak boleh pakai merek-merek ini. Nah, karena itu kemarin Bu Retno, saya, Pak Menteri Kesehatan, beberapa dubes ya yang ada di Amerika, di Cina, di Eropa, didukung oleh banyak kementerian, Pak Luhut, Pak Joni Plate, semua kita kerja sama-sama mencari juga alternatif. Nah, ada Sinovac misalnya yang dari China. Ada juga Moderna yang mirip dengan Pfizer. Ada juga Johnson & Johnson. Kita sekarang sudah buka bicara dengan mereka. Nah, tetapi konteksnya tetap pemerintah yang mengadakan. Jangan sampai ini kayak APD, kayak PCR, harganya gila-gilaan di market. Nah, karena itu BPKP, LKPP juga sudah menyarankan nanti ada ketentuan harga, tidak boleh sebebas-bebasnya. Nah, nanti kalau swasta mau beli, ya tentu dengan pengadaan pemerintah, dia buat siapa, nah buat karyawannya di daerah mana, tentu payungnya sama dengan sesuai dengan strategi yang dilakukan pemerintah. Nah, hal-hal ini yang memang sekarang sedang menjadi wacana, tetapi tentu penyuntikannya sendiri tidak mungkin saat ini, bulan ini juga. Karena apa? Yang nakesnya belum selesai. TNI, Polri, dan yang lain-lainnya akan masuk. Nah, pasti juga pengadaan ini juga menjadi kunci. Apakah nanti merek-merek yang disebutkan itu bisa ada. Dan ini kembali, jangan juga dicap langsung komersialisasi kesehatan. Tidak. Justru pemerintah memayungin ini, jangan mengurangi komersialisasi itu. Pak Erik, ada satu kata kunci menurut saya yang harus betul-betul secara jelas dikatakan oleh pemerintah ketika vaksin mandiri ini atau vaksin gotong royong atau apapun istilahnya, di mana private sector ingin ikut ambil bagian vaksinasi untuk karyawannya, untuk para buruhnya, itu satu, nggak boleh bayar, nggak boleh, karyawannya pun tidak boleh potong gaji atau tidak boleh beli. Jadi kata kuncinya adalah gratis. Sehingga apakah itu diberikan oleh pemerintah, apakah karyawan atau buruh yang terdaftar dalam satu perusahaan tertentu, tidak ada satupun warga negara Indonesia yang divaksin dengan bayar. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana. Ini kan yang tadi kita namakan gotong royong sama-sama. Apakah itu oleh pemerintah? Saya juga harus melalui proses uji klinis juga kan, Pak Erik ya? Harus. Itu dia. Itu jadi artinya swasta nggak bisa impor langsung ya, swasta nggak bisa impor ya, pemerintah ya. Karena kan sekarang statusnya pandemi. Kalau pandemi itu memang ya payungnya ya pemerintah di banyak negara seperti itu. Pak Joni mau tambahkan, silakan. Silakan Pak Joni. Kata kuncinya Mbak Rosi adalah apa? Penerima vaksinasi gratis. Itu aja kata kunci. Betul. Penerimanya gratis, pengadaannya dari manufakturnya oleh pemerintah. Distribusi selanjutnya diatur secara teknis seperti yang disampaikan Pak Erik. Jadi jangan sampai ada spekulasi di mana vaksin mandiri ini terkesan sebagai komersialisasi vaksin. Karena jangan sampai ada. Betul, karena kalau mendengar apa yang menjadi argumentasi para pengusaha misalnya, mereka juga ingin terlibat supaya ikut mempercepat herd immunity, mereka juga ingin karyawan mereka sehat, buruh mereka juga sehat. Karena kalau menunggu lagi, kita tidak tahu apakah akhir tahun atau tahun depan, maka ya itu tidak akan mempercepat kekebalan imunitas. Jadi saya rasa ini sebuah usulan yang baik. Semoga ini bisa digodok dan baik juga di pemerintahan Pak Erik dan bisa dijelaskan secara loud and clear pada masyarakat. Kami kembali sesaat lagi.